أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati billah jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita yang kita tentu sulit untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam ketika saya mengikuti salat tarawih atau qiyam Ramadan di masjid ini, imam membaca di antaranya surah Az-Zariyat. Dan di dalam surah Az-Zariyat itu ada firman Allah yang di situ, kalau tadi malam diawali dengan ayat ke-15 ya. Di situ Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dan kemudian di bawahnya Allah menunjukkan indikator-indikator orang yang bertakwa itu ketika hidup di dunia. Dan ketika sampai pada ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak perhatikan? Maka ketika saya mengingat itu, di situ Allah Subhanahu wa taala seolah memerintahkan, lihatlah pada diri kalian bahwa dalam diri kalian sendiri itu ada ayat-ayat kauniyah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian mengingat bahwa 2 hari terakhir kemarin itu, saya terus terang memang bahkan sampai saya minta kemarin itu untuk digantikan Pak Rego ya. Itu karena saya flu berat. Dan kalau mengingat itu, betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita itu begitu sempurna. Dengan sistem kerjanya, baik secara fisiologis maupun ketika terjadi hal-hal yang sifatnya patologis, baik dalam kondisi normal maupun ketika ada penyakit. Jadi bahkan ketika ada penyakit masuk ke dalam tubuh kita, Allah telah menciptakan sistem untuk melawan penyakit itu. Makanya ketika kita sakit, itu leukosit itu sudah siap siaga. Jadi seolah-olah dia itu adalah tentara dalam tubuh kita yang siap untuk menghadang penyakit-penyakit yang masuk. Makanya ketika orang fase awal infeksi itu pada umumnya, tanda-tanda umumnya itu adalah panas dingin, greges. Karena di dalam itu ada perang gitu antara sistem pertahanan tubuh dengan penyakit yang masuk. Sakit semua. Otot-otot saya terasa sakit, sendi-sendi itu rasanya nyeri. Karena memang Allah telah menciptakan sistem pada tubuh kita itu bagaimana kita bisa merespon terhadap penyakit yang masuk. Ketika penyakit itu adalah penyakit yang menyerang saluran nafas terutamanya, maka ada yang diproduksi oleh mukosa-mukosa tubuh kita di saluran nafas itu berupa lendir-lendir yang di situ dia berusaha untuk ngeblok penyakit itu. Makanya ketika terjadi penyakit saluran nafas, dalam hal ini yang sering terjadi adalah flu ya, itu maka kita terus banyak produksi lendir dalam saluran nafas kita, banyak ingus keluar. Nah, ini salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah bahwa
dalam tubuh kita sendiri. Kalau kita mau merenungkan betapa banyak sekali bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu. Dan di antara yang disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat itu yang lebih khusus untuk yang berhubungan dengan bagaimana aktivitas kita di bulan Ramadan ini, di mana kita setiap hari memang sesuai disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disunahkan untuk makan sahur. Sahur itu kan aktivitas kita di waktu sahar. Waktu sahar itu sekitar setengah sampai 1 jam lah, terakhir dari malam kita menuju ke subuh. Dan di situ disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar itu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yastaghfirun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan-kesempatan istimewa yang diberikan kepada kita, dan waktu sahar itu adalah termasuk di antara waktu-waktu istimewa. Jangan kemudian kita isi dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Nggak tahu kalau sekarang ya, saya kebetulan memang orang yang nggak punya TV di rumah. Kalau dulu biasanya ada acara-acara yang memang ditayangkan di waktu sahar, acara sahur-sahur kalau nggak salah, dan semacamnya itu. Ini jangan sampai kemudian waktu kita tersia-siakan, terbuang percuma untuk hal-hal yang seperti itu. Sedangkan itu adalah waktu yang istimewa untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang merugi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.